أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد معاشر الإخوان رحمكم الله. Alhamdulillah dan alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kembali kita berkumpul. Yang kali ini bukan lagi momen kumpulan, tapi ikut memeriahkan di bulan lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di acara ini kita mengundang hadirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun mata kasar ini tak bisa melihat beliau, namun yakinlah beliau tak pernah ingkar janji, karena janji beliau di mana beliau diundang, beliau akan hadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyiduna Rasulullah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah. Nama yang begitu agung, nama yang dengan disebutkan namanya bergetar hati kita. Jangankan kita sendiri yang menyebutkan, orang lain pun menyebutkan, bergetar hati kita. Dengan kecintaan dan kerinduan meneteslah air mata. Siapa sih beliau? Mengapa namanya begitu bisa menggetarkan hati kita? Nama yang Allah muliakan sebagai kekasih Allah, yang tak ada satupun nabi yang menyandang sebelum beliau. Diriwayatkan ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, beliau berhadapan langsung dengan Allah. Di hadapan Allah di hadapan Allah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rabbi, izinkanlah hambamu ini meminta sesuatu kepada, bertanya sesuatu kepadamu." Firman Allah, "Hai Muhammad, dari sebelum Adam diciptakan 1000 tahun lamanya, aku sudah berjanji kepada diriku, apapun yang kau minta Muhammad, aku pasti akan memenuhinya." Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tatkala itu tak ada satupun malaikat yang dekat kepada Allah, dan tak satu pun para nabi yang merupakan utusan Allah berada di tempat itu, melainkan hanya ada Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kemudian baginda Rasul bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, ilahi wa sayyidi,
kau ciptakan Adam dengan tanganmu sendiri, dan kau tiupkan sebagian dari ruhmu kepadanya. Dan kau perintahkan malaikat untuk bersujud kepadanya. Kau juga memilih, kau mengambil Ibrahim sebagai khalilmu, dan kau berbicara langsung pada Musa, dan kau angkat derajat Idris kepada derajat yang sangat tinggi, dan kau beri Daud dengan kitab Zabur, dan kau ampuni orang-orang yang membacanya. Dan kau berikan Sulaiman kerajaan yang agung, dan kau berikan jin dan manusia serta angin untuk tunduk kepada mereka, kepadanya. Dan kau juga ciptakan Isa dengan kalimat-Mu. Maka pertanyaanku, ya Rabbi, kata Nabi Rasul, kemuliaan apa yang kau berikan untukku? Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi yang sangat mulia, Sayyidul Bashar, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau bertanya kepada Allah di depan Allah, apa kemuliaan yang kau berikan padaku ya Allah? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad, jika aku ciptakan Adam itu dari tanganku, tapi aku ciptakan dia dari tanah. Sedangkan engkau, wahai Muhammad, aku ciptakan dari nur wajahku. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan jika aku ciptakan, aku pilih Ibrahim sebagai khalilku, tapi engkau, wahai Muhammad, kau adalah kekasihku. Dan kasih dan kekasih itu lebih mulia bagiku daripada khalil. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan jika aku mengajak berbicara kepada Musa, ketahuilah aku berbicara kepadanya di balik hijab di Tur Sina. Tapi engkau, wahai kekasihku, kata Allah, kau berada di depanku tanpa hijab, dan kau duduk di singgah di perbandani agung yang aku sediakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan jika aku angkat Idris ke tempat yang tinggi, ketahuilah itu hanya di langit keempat. Tapi engkau, wahai kekasihku, kau berada di tempat yang tak pernah ditempati seorang pun di dunia ini, dan tak akan pernah ada yang bisa menempati posisimu ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan jika aku ciptakan Sulaiman, aku berikan Sulaiman dengan kerajaan yang agung, maka ketahuilah aku jadikan bumi untukmu ini adalah masjid, dan segala tempatnya, segala debunya pun itu adalah suci. Dimanapun kau ingin sholat, di sanalah kau bisa sholat. Dan jika aku berikan Daud kitab Zabur, maka aku berikan kepadamu sab'an minan mathani, yakni Al-Fatihah wal Quran Al-Karim, dan Quran yang mulia, yang di dalamnya ada surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa.
barang siapa di antara umatmu membaca satu ayat dari Al-Quran ini, kata Allah, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan, dan meskipun dosa itu sebanyak pasir di daratan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan jika aku ciptakan Isa dengan kalimatku, tapi kau wahai Habibi, aku sandingkan namaku dengan namamu. Allah. Yang tak ada satupun dari umatmu berkata la ilaha illallah, melainkan dia harus membaca Muhammadur Rasulullah. Tak akan sah kalimat la ilaha illallah melainkan jika bergantian dengan Muhammadur Rasulullah. Yang juga kita ketahui, Allah Ta'ala memerintahkan qalam untuk menuliskan kalimat la ilaha illallah di pintu surga. Tapi Allah tak berhenti di situ. Allah pun memerintahkan qalam untuk melengkapinya dengan Muhammadur Rasulullah. Begitu tinggi kedudukan baginda Rasulullah SAW. Inilah kekasih Allah yang juga menjadi harapan kita, menjadi kekasih kita. Yang harapan kita ada rasa cinta dalam hati kita. Karena firman Allah, hei Muhammad, kalau ada seseorang dia ingin berjalan padaku dan dia ingin memasuki pintu-pintuku, maka ketahuilah wahai Muhammad, tak akan aku terima jalan itu, dan tak akan aku buka pintu itu, melainkan jika dia berada di bawah dan berada di belakangmu, wahai Muhammad. Inilah harapan kita dengan kita mengadakan maulid, mengadakan kumpulan sebagainya. Yang harapan kita dengan syair-syair guru kita yang merupakan buah dari hati beliau, yang merupakan karya dari yang keluar dari hati beliau, yang tak akan bisa keluar seperti ini melainkan karena cinta. Jadi harapan kita dengan syair-syair beliau berkenan mengantarkan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Karena hanya dengan bersama dengan baginda Rasulullah SAW barulah kita bisa pergi menghadap Rabbul Izzat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit cerita tentang keagungan baginda Rasulullah SAW menambah lagi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, menambah lagi semangat kita untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan juga menambah semangat kita untuk senantiasa memuji beliau. Karena sebenarnya apa sih pujian kita? Tak ada harganya bagi beliau. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguhnya kau Muhammad merupakan dalam akhlak yang sangat adzim, sangat agung. Yang memuji adalah yang sangat maha adzim. Lalu apalah gunanya pujian kita? Nggak ada gunanya. Hanya saja harapan kita, mungkin kiranya baginda Rasul suka ketika kita memuji beliau, suka ketika kita memuji, dan beliau menjadi perhatian pada kita. Inilah yang kita harapkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.